Tumbuhan atau tanaman mengalami proses pertumbuhan yang berbeda-beda, Kids. Nah, kali ini Great Kids akan menjelaskan tentang proses pertumbuhan pada tumbuhan atau tanaman. Namun sebelumnya, apakah kamu tahu perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan? Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Pertumbuhan dan perkembangan. Meski berbeda, tapi pertumbuhan dan perkembangan adalah dua proses yang berjalan bersamaan dan saling terkait. Pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran atau volume massa, jumlah sel, atau protoplasma pada suatu organisme. Proses dari pertumbuhan ini bersifat irreversible, artinya nggak bisa kembali ke asal. Pertumbuhan pada tanaman bisa diukur secara kuantitatif karena mudah diamati, yaitu terjadi perubahan jumlah dan ukuran. Perkembangan. Perkembangan adalah proses tumbuhan untuk mencapai kematangan fungsi atau dengan kata lain, proses menuju tahap dewasa. Dalam proses ini terjadinya penyempurnaan atau perubahan struktur dan fungsi organ yang menyertai proses pertumbuhan. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan cuma bisa dinyatakan secara kualitatif. Hal ini karena terjadi perubahan fungsional dalam tubuh suatu organisme sehingga nggak bisa diamati. Contohnya berkembangnya fungsi alat kelamin pada tumbuhan. Macam-macam pertumbuhan pada tumbuhan. Pertumbuhan pada tumbuhan dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan yang terjadi akibat aktivitas jaringan meristem primer. Titik tumbuh terbentuk sejak tumbuhan masih berupa embrio. Jaringan meristem terletak di ujung batang dan ujung akar. Dampak pertumbuhan primer, akar dan batang tumbuhan tambah panjang. Pertumbuhan primer memungkinkan akar menembus tanah dan ujung batang mencapai matahari. Akhirnya, bakal akar dan bakal batang akan membentuk sistem akar dan sistem tajuk. Daerah pertumbuhan pada akar dan batang berdasarkan aktivitasnya terbagi menjadi 3 daerah, yaitu 1. Daerah pembelahan, yaitu sel-sel di daerah ini aktif membelah atau meristematik. 2. Daerah pemanjangan, yaitu sel-sel yang berada di belakang daerah pembelahan dan mengalami pemanjangan ukuran. 3. Daerah diferensiasi, yaitu bagian paling belakang dari daerah pertumbuhan. Sel-sel mengalami diferensiasi membentuk akar yang sebenarnya serta daun muda dan tunas lateral yang akan jadi cabang. Pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder terjadi oleh aktivitas jaringan meristem sekunder. Contoh jaringan meristem sekunder adalah jaringan kambium pada batang tumbuhan dikotil dan gimnosperma. Sel-sel jaringan kambium senantiasa berbelah. Pembelahan ke arah dalam membentuk xilem atau kayu, sedangkan pembelahan keluar membentuk phloem atau kulit kayu. Dampaknya aktivitas jaringan meristem pada kambium, diameter batang dan akar akan bertambah besar. Pada tumbuhan monokotil tidak mempunyai kambium, jadi nggak mengalami pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder terjadi pada tumbuhan dikotil dan merupakan hasil aktivitas jaringan meristem sekunder. Pertumbuhan sekunder pada batang dan akar tumbuhan dikotil nggak berlangsung merata sepanjang tahun karena dipengaruhi musim. Pada musim kemarau, lapisan yang terbentuk lebih tipis dibandingkan saat musim hujan. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan. Secara garis besar, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal. Gen. Gen merupakan pembawa sifat yang diturunkan dari induk ke generasi selanjutnya. Gen memengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup, seperti bentuk tubuh, warna bunga, dan rasa buah. Gen juga menentukan kemampuan metabolisme sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman yang punya gen tumbuh baik akan tumbuh dan berkembang cepat sesuai dengan periodenya. Hormon. Hormon merupakan zat yang berperan mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh. Meskipun jumlahnya sedikit, hormon punya pengaruh nyata dalam pengaturan berbagai proses dalam tubuh. Hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman ada beragam jenis, seperti 1. Auksin.
untuk memacu proses pemanjangan, pembelahan, dan diferensiasi sel. 2. Gibberellin untuk pembentukan biji serta perkembangan dan perkecambahan embrio. 3. Ethylene untuk pematangan buah dan perontokan daun. 4. Sitokinin untuk pembelahan sel atau sitokinesis seperti merangsang pembentukan akar dan cabang. 5. Asam amsisat untuk proses penuaan dan gugurnya daun. 6. Kaolin untuk proses organogenesis tanaman. 7. Asam traumalin untuk regenerasi sel apabila mengalami kerusakan jaringan. Faktor eksternal. Nutrisi. Nutrisi merupakan bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme tubuh. Kualitas dan kuantitas nutrisi mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Cahaya matahari. Tanaman sangat membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Namun, keberadaan cahaya juga bisa menghambat pertumbuhan karena bisa merusak hormon auksin yang ada pada ujung batang. Air dan kelembapan. Air merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh. Kelembapan mempengaruhi keberadaan air yang bisa diserap oleh tumbuhan dan mengurangi penguapan. Kondisi ini sangat mempengaruhi sekali terhadap pemanjangan sel. Kelembapan juga penting untuk mempertahankan stabilitas bentuk sel. Suhu. Semua proses dalam pertumbuhan dan perkembangan seperti penyerapan air, fotosintesis, penguapan, dan pernapasan pada tanaman dipengaruhi oleh suhu. Tanah. Tumbuhan akan tumbuh dan berkembang dengan baik kalau kondisi tanah tempat hidupnya sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan unsur hara. Kondisi tanah ditentukan oleh faktor lingkungan lain, misalnya suhu, kandungan mineral, air, dan derajat keasaman atau pH. Nah kids, sekarang sudah tahu kan tentang proses pertumbuhan pada tumbuhan? Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!